Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Buya mengenai orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Apakah itu saya dengar dari majelis ilmi maka akan berdampak bagi lingkungannya sehingga 70 orang atau 75, saya kurang paham, mohon penjelasannya seperti apa. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang tidak sholat, ada berberita kalau ada orang sholat nih imbasnya sampai 70 kiri kanan. Tidak ada itu semuanya. Tidak ada riwayat yang demikian. Imbasnya memang betul. Imbasnya akan kena kepada orang yang membiarkan mereka tidak sholat tanpa mengingatkannya. Imbasnya ikut berdosa karena tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Dan memang akan dicabut rahmat. Disebutkan juga bahwasanya jika satu rumah ada orang yang tidak sholat, nah, jika ada orang di rumah tidak sholat, menjadikan hilangnya keberkahan rumah tersebut, musibah. Jangan sampai rumah kita ada orang yang tidak sholat, karena dia orang yang melakukan pelanggaran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau mengatakan menjadi 7 pulang yang 7 tidak tahu kiri kanan, tidak ada riwayat yang demikian itu. Yang jelas itu dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hilangnya keberkahan dalam rumah tersebut. Jika ada orang satu saja tidak sholat, maka jangan sampai di rumah kita ada pembantu yang tidak sholat, orang kerja dengan kita tidak sholat. Jangan Anda mengusir keberkahan di rumah kita. Na'udzubillah. Apalagi jika itu adalah orang yang berada di bawah naungan kita, berarti dia diam-diam telah menabungkan dosa untuk kita. Anda punya pembantu 10, 2 tidak sholat. Ketahuilah, 2 yang tidak sholat itu diam-diam akan mengganggu sujud Anda. Anda sujud Allahu Akbar, tak taunya dia numbangi sholat, menambangi dosa meninggalkan sholat. Tiba-tiba di hadapan Allah besar, tak taunya kita ikut masuk neraka gara-gara punya 2 pembantu tidak sholat. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah punya tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang semua yang di bawah naunganmu. Jika mereka tidak sholat, kau akan ditanya, kenapa kau tidak ajari dia sholat? Kenapa tidak kau beri kesempatan sholat? Kenapa kau biarkan dia tidak sholat? Apa alasanmu? Sementara kekuasaan ada di tanganmu, bekerja kepadamu, engkau yang berikan gaji kepadanya. Engkau bisa menghentikan dia bekerja sewaktu-waktu. Bisikan. Kalau biasanya adalah urusannya juga urusan kemaksiatan lagi. Kalau saya usir nggak ada yang susah cari orang bekerja. Lah ini sudah keyakinanmu yang hilang lagi. Keyakinanmu kepada Allah sudah hilang. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali tadi itu ya ini. Makanya tidak yakin. Kalau seandainya Anda menghentikan orang yang tidak sholat untuk mengganti yang tidak sholat saja susah. Berarti yang rusak adalah keyakinannya. Hentikan dia yang tidak sholat, suruh sholat. Selagi tidak mau, suruh lagi. Selagi tidak mau, suruh lagi. Selagi tidak mau, ya sudahlah. Tidak ada hubungan antara aku dengan engkau, sebab aku takut kepada Allah. Lalu siapa yang bekerja nanti? Ada lagi yang bekerja. Jangan khawatir, pasti ada. Kalau ternyata belum ada yang kerja, Allah cukupkan dengan orang yang tersisa saja. Tapi jangan sampai kita takut melakukan satu tindakan untuk memberikan hukuman, hanya takut tidak ada yang bisa bekerja di rumah kita. Maka sebetulnya yang kropos adalah keimananmu. Berarti diam-diam melanggar apa yang dikatakan Imam Ghazali, seolah-olah mengatakan berjalannya usahamu itu karena orang-orang itu. Nah ini, karena orang-orang itu, bukan karena keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu musibah, dan itu banyak dirasakan. Makanya kami sampaikan tadi, banyak orang ngomong percaya kepada Allah, tapi ternyata di dalam urusan-urusan seperti ini menjadi lemah keimanannya. Pembantu tidak menutup aurat, susah Buya, tidak ada, cari pembantu susah. Memangnya manusia semuanya pada melanggar Allah? Seolah-olah tidak ada lagi. Ini adalah juga yang merusak keyakinan kita. Dan dengan ketegasan tentu Allah akan kirim, mustahil tidak Allah kirim. Yang menjadi masalah adalah setan akan mengikuti cara berpikir kita. Keraguan-keraguan kita akan diikuti oleh setan. Memang dulu mikir, biarpun sekarang kadang-kadang juga masih ada yang melanggar, tapi harus dikasih ketegasan. Dulu waktu misalnya waktu pertama kali bangun pondok itu mencari tukang yang sholat itu kok susah banget. Sampai kita waktu itu minta tolong kepada teman-teman yang bekerja di rumah makan yang ada di Cirebon sana untuk mencarikan tukang yang dari Cianjur. Tukang dari Cianjur. Akhirnya betul ahli sholat dan sebagainya.
Itu pun kita hanya dapat 2 atau 3 atau 4 waktu itu. Akhirnya ya Allah, mencari di Cirebon, dapat tukangnya sholat tapi keneknya susah sholat. Kenek sholat, tukangnya tidak sholat. Bingung ya Allah. Masa tukangnya ahli neraka semuanya di sini? Kan tidak mungkin. Akhirnya suatu ketika ada orang mau membantu membangun pondok sama membangun masjid waktu itu. Akhirnya kita nyerah, kalau saya cari tukang susah. Saudara, kalau susah cari tukang, saudara, kita bikin undang-undang saja. Pokoknya kalau pengen bangun di sini, syaratnya yang kerja harus sholat. Saya kasih komando sama yang membantu. Saya tidak mau risiko. Pokoknya kalau tidak sholat, tidak usah bangun pondok, tidak usah bangun masjid. Lebih baik tidak usah punya pondok, tidak usah punya masjid, daripada punya masjid, punya pondok, saya masuk neraka gara-gara ada yang tidak sholat. Makanya mereka cari tukang, rupanya sudah dikasih tahu tukangnya harus sholat. Saudara, saya tidak mau nyari, sudah. Pokoknya harus sholat, pakai undang-undang. Tatanya waktu bekerja di hari pertama, kita ngelihat, ya Allah, di bawah terik matahari orang sholat berjamaah jajar itu. Masya Allah. Berarti praduga bahwasanya tukang masuk neraka semua hilang. Berarti banyak tukang ahli surga. Akhirnya bekerja sholat, mau tidak mau ada peraturan. Yang nakal juga masih ada. Waktu itu ada yang nakal. Tukang apa itu, di saat disuruh sholat mesti mojok sana 2 orang 3 orang. Mojok ke sana, pergi sana. Ada salah satu anak kita yang Buya orang nggak mau sholat, Buya. Nasihati yang baik, tetap dia mau. Mungkin nasihatmu salah. Kalau nasihati sekalian kasih sarung. Kan begitu? Dikasih sarung pun subhanallah. Paling enggak kan 40.000 diambil sarungnya, ya. Memang dasar pengen melanggar Allah. Enggak, sarung tidak diambil juga tetap tidak sholat. Repot. Telepon lagi, kita lagi di Bogor waktu itu. Gimana Bu ya, dikasih sarung pun tidak dipakai juga tidak sholat. Paling tidak diambil sarungnya, sholat sekali kan dapat 40.000, berbohong ya. Rupanya dia memang orang jujur, jadi tidak mau bohong dia. Sudah, kalau begitu bilangi saja bahwasanya kalau kerja di sini harus sholat. Rupanya dia juga ngerti, waktu dia yang ngundang ke sini bukan Buya yang ngundang, dia enak ngomongnya. Saya di sini tidak kerja dengan Buya kok, saya dengan Pak yang punya bangunan itu. Wah, pintar ngomong dia ya. Berarti betul, ngajak saya, Buya berpikir kalau begitu langsung saja ke yang punya pembangunan, saya tidak mau repot dengan dia, tak telepon. Pembangunan tolong dihentikan saja karena ada 2 orang tidak sholat, saya tidak mau masuk neraka. Langsung didatangi dia, kalau tidak sholat nanti keluar semuanya. Akhirnya ya besoknya jadi sholat, mau tidak mau punya peraturan kok. Peraturan menjadikan mereka selamat kok. Memang proses semuanya itu. Sehingga sampai hari ini kalau mau kerja di pondok harus sholat. Kalau tidak sholat kita tidak. Kalau sampai ketahuan betul, saya tidak butuh dengan orang yang tidak sholat. Karena saya tidak mau masuk neraka. Katanya ada yang jadi ulama, jadi ustadz dikirim ke sana kemari. Tapi ada yang satu saja nggak sholat, bisa saja saya masuk neraka gara-gara satu orang ini. Dan saya yakin pasti dikirim yang sholat. Seandainya pergi tetap ada dikirim oleh Allah. Dan betul. Tapi waktu itu sempat, ya maksudnya masalah keimanan diuji. Mencari 2 saja susah waktu itu. Bagaimana mencari, waktu itu tukangnya sampai 60. Cari 2 saja ke sholat susah. Kita ini susah. Agar tapi setelah datang tukang membuat peraturan pada sholat. Sampai hari ini juga ada anak nggak ada yang sholat ini pindah ini ada saja. Cuman tetap harus dideteksi, harus ada yang lurusin lah, yang ngingetkan dan sebagainya. Namanya tugas berdakwah kok. Akhirnya yang tidak sholat jadi sholat. Bahkan salah satu yang tidak sholat itu, setelah itu kita baru tahu bahwasanya akhirnya menanya gimana caranya masukkan anaknya ke pondok pesantren. Wah, ini kan sudah naik pangkat jauh banget ini ya. Akhirnya gimana mondokkan di sini trennya. Kalau mondokkan ini biaya dan mungkin anaknya masuk di pondok waktu itu. Enggak tahu siapa. Artinya apa? Tiba-tiba dia datang dan bertanya, itu kan sudah perubahan dari tidak sholat menjadi sholat sampai pengen anaknya baik. Sebab yang kami yakini setelah itu bahwasanya orang-orang itu tidak sholat itu bukan karena pengen melanggar Allah, hanya karena nggak dibiasakan oleh bosnya. Kadang-kadang nggak enak sama bosnya, kadang-kadang nggak diberi waktu sama bosnya. Sebab sebagian bos urusannya hanya kerja. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus jadi, harus beres. Sehingga dia sudah biasa dengan begitu, nggak enak mau sholat. Ini musibah. Padahal dalam hati kecil mereka sebelumnya rindu untuk sholat. Insya Allah, karena mereka adalah ahli iman. Jadi seperti itu, jangan sampai ada orang tidak sholat. Kalau sholat menghilangkan keberkahan. Anda punya pegawai 4 saja tidak sholat 2. Waduh, Masya Allah.
daftar masuk ahli neraka ini. Ngeri, karena apa? Dia di bawah naunganmu dan tanggung jawabmu, hilang keberkahan dan akan mendapatkan dosa benar karena di bawah naungannya. Wallahu a'lam bishawab.